Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak kelas 6 yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah Qurdis, Al-Quran Hadis, yaitu melanjutkan bab selanjutnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan ulangan harian. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu bab 3. Silahkan Anda semua buka buku Al-Quran Hadisnya halaman 80. Bab 3, mengenal hukum qalqalah dan gunnah. Nah, tujuan pembelajaran pada bab 3 ini adalah yang pertama, dapat memahami hukum qalqalah dan gunnah. Jadi kita di sini akan belajar tentang hukum qalqalah dan gunnah. Anda semua dianjurkan, diperintahkan untuk memahami hukum qalqalah dan gunnah. Kemudian yang kedua, dapat mempraktikkan qalqalah dan gunnah. Nah, setelah Ananda nanti semua tahu materi dan teorinya tentang qalqalah dan gunnah, Ananda semua juga ditekankan untuk dapat mempraktikkan atau dapat membaca Al-Quran dengan hukum qalqalah dan gunnah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang qalqalah. Pertama, pengertian qalqalah. Nah, arti qalqalah secara bahasa adalah getaran, memantul, atau membal. Nah, jadi qalqalah itu artinya getaran atau memantul. Maka bisa dikatakan ketika membaca huruf ini, ketika membaca qalqalah itu ada getaran di lidah dan memantul. Cara membacanya itu dengan memantulkan lidah. Nah, selanjutnya, pengertian secara istilah adalah memantul atau getaran suara ketika membaca kalimat atau lafal yang terdapat huruf berharokat sukun asli atau asli mati atau sukun karena wakof atau diwakofkan. Jadi, kalau tadi arti secara bahasa adalah getaran, maka arti secara istilah yaitu getaran yang muncul ketika membaca kalimat yang terdapat huruf berharokat sukun asli atau sukun karena wakof atau diwakofkan. Jadi, memantulnya atau bergetarnya suara itu terjadi ketika kita membaca kalimat yang mengandung huruf qalqalah dan huruf qalqalahnya itu berharokat sukun. Baik itu sukun asli, maksudnya sukun asli adalah hurufnya benar berharokat sukun atau karena huruf qalqalahnya itu sukun karena diwakafkan. Nah, sekarang kita akan mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. Atau bisa disebut dengan qotbu jaddin. Qotbu jaddin. Jadi, qalqalah itu ketika huruf 5 ini, salah satu huruf yang 5 ini, qaf atau to atau ba atau jim atau dal, berharokat sukun atau sukun karena diwakofkan, karena membacanya wakof. Nah, maka itu disebut dengan qalqalah. Maka cara membacanya adalah memantul atau membal ketika membaca kalimat ini. Nah, selanjutnya kita beranjak ke ini. Qalqalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apakah perbedaannya? Mari kita bahas. Nah, qalqalah sugro ini apabila salah satu huruf qalqalah yaitu qaf, to, ba, jim, dal benar-benar bersukun asli atau asli mati atau bersukun di tengah. Jadi qalqalah sugro ini adalah jika ada salah satu huruf qalqalah ini, salah satunya qaf atau to atau ba atau jim atau dal, salah satunya ya, pokoknya ada huruf ini. Kemudian huruf ini berharokat sukun atau dibaca mati di tengah kata atau di tengah kalimat. Ibu ulangi lagi,
Qalqalah sugro adalah ketika huruf qalqalah, salah satu huruf qalqalah ini berharokat sukun atau sukun di tengah. Maksudnya di tengah kalimat atau di tengah ayat seperti itu. Nah, cara membacanya maka menekan kuat makhraj huruf qalqalah yang bersukun tersebut sehingga lafadznya memantul dengan kuat dan jelas. Jadi menekan kuat makhraj huruf qalqalah sehingga mendapatkan pantulan di lidah. Nah, contohnya di sini ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini yang dimerahkan, yang kata berwarna merah ini mengandung hukum qalqalah, yaitu apa? Yang berharokat sukun yaitu huruf qaf. Nah, tadi huruf qaf itu adalah salah satu huruf qalqalah. Nah, di sini kita menemukan ada qaf yang berharokat sukun. Maka ini adalah qalqalah sugro. Qalqalah sugro. Kenapa? Karena di sini adalah sukun asli atau sukun di tengah kalimat. Dan penyebab sukunnya adalah karena huruf qalqalahnya berharokat sukun, bukan karena mati atau sukun karena waqaf. Jadi dibacanya seperti apa tadi? Dipantulkan dengan kuat dan jelas. Laqad khalaqna, 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 dipantulkan khalaqna. Nah, di sini juga sebenarnya qalqalah, tapi sini adalah qalqalah sugro juga, qalqalah sugro dengan huruf dal. Terus di sini juga ada qalqalah dengan huruf qaf. Kemudian alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum memantul ya. Kemudian yang selanjutnya. Yang tadi ini adalah huruf to. Huruf qalqalahnya adalah to berharakat sukun. Kemudian selanjutnya abdan idza shalla. Ab. Dipantulkan ya ba-nya. Nah, ini juga ba adalah salah satu huruf qalqalah. Kemudian falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun. Nah, di sini adalah qalqalah sugro karena sukunnya sukun asli. Matinya karena hurufnya berharokat sukun ya, bukan karena waqaf. Kemudian summa rodadnahu asfala safilin. Rodadnahu. Nah, situ ada qalqalah, huruf qalqalah berharokat sukun, maka inilah contoh-contoh dari qalqalah sugro. Selanjutnya qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah apabila salah satu huruf qalqalah itu qaf, to, ba, jim, dal dalam keadaan bersukun karena diwakafkan atau dihentikan dan bersukun di akhir kata. Kalau tadi qalqalah sugro itu dia huruf qalqalahnya mati atau bersukun karena dia berharokat sukun dan ada di tengah kata. Kalau yang kubro ini adalah huruf qalqalah, salah satu huruf qalqalah yang bersukun karena diwakafkan atau dihentikan dan bersukun di akhir kata. Cara membacanya, menekan kuat makhraj huruf qalqalah yang bersukun tersebut sehingga lafaznya memantul dengan lebih berkumandang dan lebih jelas. Jadi kalau qalqalah kubro ini, cara membacanya adalah lebih jelas, pantulannya lebih jelas daripada qalqalah sugro. Ya, bisa dipahami ya Nanda semua. Kalau yang sugro tadi di tengah kalimat atau di tengah kata, dan huruf qalqalahnya itu bersukun asli, yaitu berharokat sukun asli. Kalau yang kubro itu sukun karena diwakafkan atau bersukun karena di akhir kata. Oke, selanjutnya. Nah, contohnya dari qalqalah kubro. Min syarri ma khalaq.
min syarri ma khalaqa. Nah, khalaqa, khalaqa lebih jelas qalqalahnya, memantulnya lebih jelas. Kemudian wallahu min waraihim muhit, muhit, muhit. Nah, ini dia harokatnya dhammah. Ini harokatnya fathah. Yang pertama tadi ada huruf qaf di ujung kalimat atau di akhir kalimat. Kemudian harokatnya fathah. Kita membacanya sukun karena diwakofkan. Nah, ini maka dikatakan qalqalah kubro. Kemudian muhit, muhit, to-nya juga di ujung kalimat. Maka itu adalah qalqalah kubro. Kemudian wama kasab, wama kasab. Nah, di ujung kalimat juga karena baknya ada di ujung kalimat, maka sukunnya karena diwakofkan. Jadi ini adalah qalqalah kubro. Kemudian wassama idzatil buruj. Buruj. Nah, di sini jimnya ini sukun karena diwakafkan, maka hukumnya adalah qalqalah kubro. Kemudian selanjutnya fi jidiha hablum mim masad. 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 Nah, di sini adalah qalqalah kubro juga karena dalnya ini adalah sukun karena diwakafkan. Jadi huruf-huruf ini, huruf-huruf qalqalah ini berada di ujung kalimat, kemudian dibacanya di sukunkan karena wakaf atau karena berhenti, maka qalqalahnya adalah qalqalah kubro. Nah, itu tadi pembahasan qalqalah. Sekarang kita akan beranjak ke gunnah. Apakah itu gunnah? Pengertian gunnah. Arti gunnah secara bahasa adalah dengung atau mendengung. Jadi arti bahasanya gunnah itu mendengung. Nah, pengertian secara istilahnya adalah suara yang nyaring atau jelas yang keluar dari lubang hidung dengan tidak menggunakan lidah ketika mengucapkannya. Min. Nah, jadi nunnya itu ke rongga hidung. Min gitu ya, kira-kira. Gunnah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada gunnah asliyah dan gunnah aridah. Apakah itu? Mari kita bahas. Yang pertama ada gunnah asliyah. Gunnah asliyah adalah gunnah yang asli, yaitu ketika huruf nun dan huruf mim keduanya dalam keadaan bertasydid. Jadi gunnah asliyah ini adalah nun atau mim yang berharokat, yang bertasydid. Huruf nun dan huruf mim yang bertasydid, maka itu dikatakan gunnah asliyah atau gunnah asli. Gunnah asli. Cara membacanya dengan suara dengung yang nyata dan jelas dari pangkal hidung, seraya ditahan kira-kira ukuran 2 harokat atau ketukan. Jadi didengungkan, dimasukkan ke rongga hidung. Nah, contohnya di sini ada falamma, falamma, ditekan atau ditekan atau dimasukkan ke rongga hidung kurang lebih 2 harokat atau 2 ketukan. Falamma, falamma. Kemudian summa, summa. Inna, inna. Jannatun, jannatun. Nah, dikatakan gunnah asliyah dikarenakan gunnah pada lafaz-lafaz tersebut wajib adanya, baik dalam keadaan wasol, disambung, ataupun waqaf, berhenti membacanya. Jadi dikatakan gunnah asli karena gunnahnya pada lafaz-lafaz ini adalah wajib adanya
baik itu ketika wasol atau ketika wakof. Jadi cara membacanya ditahan kira-kira 2 ketukan. Oke, selanjutnya itu gunnah aridoh. Gunnah aridoh artinya gunnah yang baru, maksudnya adalah gunnah yang ada pada idgham bigunnah, idgham mimi, ikhfa syafawi, dan iklab. Cara membacanya dengan suara dengung yang nyata dan jelas dari pangkal hidung seraya ditahan kira-kira ukuran 2 harokat atau ketukan. Sama seperti tadi ya. Cuma kalau gunnah aridoh itu adalah gunnah yang ada di hukum idgham bigunnah, idgham mimi, ikhfa syafawi, dan iklab. Itu adalah gunnah aridoh. Dikatakan gunnah aridoh. Contohnya, mai yaqulu, mai yaqulu. Nah, maka di sini ada dengungan antara nun sukun dengan ya, mai yaqulu. Kemudian lahumma, lahumma, di situ ada dengungan, maka itu adalah dengungannya disebut dengan gunnah aridhah. Min qablik, min qablik, hum bidzalik, hum bidzalik, mim ba'di, mim ba'di. Nah, jadi dengungan-dengungan yang ada pada kalimat-kalimat ini disebut dengan gunnah aridhah. Karena dengungannya disebabkan oleh pertemuannya antara 2 huruf. Nah, dikatakan gunnah aridhah atau gunnah yang baru karena gunnah ini tidak harus ada selamanya. Maksudnya, gunnah ini atau dengungan ini ada karena dalam keadaan tertentu saja, seperti terdapat gunnah karena adanya huruf yang diidghamkan, nun mati atau tanwin, dan huruf idghamnya. Jadi, kenapa disebut dengan gunnah aridhah? Karena di sini adanya pertemuan antara nun sukun atau tanwin dengan huruf tertentu. Maka di sini adalah dikatakan gunnah aridhah atau gunnah yang baru. Andai kata nun mati atau tanwinnya tidak bertemu dengan huruf idgham bigunnah, maka di sana tidak ada gunnah. Nah, jadi ketika nun sukun atau huruf-huruf idgham tidak bertemu dengan idgham bigunnah, maka di sana tidak ada gunnah. Maka itu disebut dengan gunnah aridhah. Nah, mungkin tadi cukup tadi pembahasannya, sekarang kita ke latihan soal. Jadi kita mendapat berapa poin? Ada gunnah asliyah, ada gunnah aridhah, kemudian ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Nah, latihan soalnya adalah, nah untuk melatih pemahaman Anda semua, silahkan mengerjakan soal berikut ini. Yang pertama, bacalah potongan-potongan ayat berikut ini sesuai dengan kaidah hukum tajwidnya. Nah, di sini ada beberapa potongan ayat, jadi Ananda semua silahkan membaca potongan ayat berikut ini. Kemudian di yang nomor 2, silahkan Ananda membaca sesuai dengan cara atau kaidah membacanya, kemudian direkam menggunakan voice note atau recording, lalu kirimkan kepada guru pengampu masing-masing kelas. Jadi Ananda semua diperintahkan untuk membaca potongan-potongan surat ini, potongan-potongan ayat ini, kemudian direkam dan dikirimkan via WhatsApp kepada guru pengampu di kelas masing-masing. Guru pengampu kelas 6A dan 6B kepada Ustadz Hikmawan, kelas 6C kepada Ustazah Halif, kelas 6D kepada Ustazah Wila. Paham dengan latihan soalnya? Nah, sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Silahkan di-review kembali materinya. Jika kurang paham atau kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada guru pengampu masing-masing. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.